Oke, melanjutkan video sebelumnya bahwa kali ini kita akan melanjutkan dari menampilkan data dari database, kemudian hingga proses tambah data, edit data, dan seterusnya itu ya. Di bagian master data ini kita akan lengkapi nantinya. Oke, sebelum kita melanjutkan seperti biasa kita jalankan dulu XAMPP-nya, kemudian Visual Studio Code-nya juga. Kemudian kita buka, karena kali ini kita akan berhubungan dengan database ya. Buka dulu, dijalankan dulu untuk database-nya. Kemudian silahkan jalankan juga untuk sarana login admin.php-nya. Asal lagi ini untuk halaman login ini kita akan perbaiki nanti ketika sudah beres semua ya. Oke, sekarang kita buka ke bagian master data dan data admin. Ya, dimana di bagian ini data ini masih data statis ya, data yang bukan dari database. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam bagian data admin. Kemudian sebelum kita melanjutkan atau menampilkan data di dalam data admin ini, kita akan membuatkan dulu folder koneksinya ya, file koneksinya yang digunakan untuk mengkoneksikan antara PHP dan database. Oke, kita di sini buatkan dulu untuk foldernya. Pastikan kita kliknya di sini supaya nanti sejajar dengan aset dan petugas gitu ya. Klik dulu di bagian sini, muncul tanda biru, kemudian pilih new folder. Kita kasih nama koneksi ya. Sekali lagi ini adalah folder dan di dalamnya kita baru buatkan koneksi.php. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengkoneksikan PHP dan database ya. Ya, di sini kita akan menggunakan variabel. Kalian bisa menggunakan variabel host ataupun localhost, di mana di sini ya akan menampung host kita nih apa ya. Biasanya kalau dari XAMPP itu localhost, kemudian ada user ya. Di sini kita bikin variabel kembali, variabel usernya apa, dan sekali lagi biasanya kalau untuk XAMPP yaitu adalah root. Dan di sini kita bikin lagi variabel password, artinya password dari XAMPP atau database-nya itu. Karena kita menggunakan XAMPP, jadi passwordnya kosong. Karena di XAMPP saya tidak menginstal password. Bukan menginstal password, maksudnya pada saat instalasi tidak memasukkan sebuah password gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk menyimpan nama database-nya ya, database di kita yang kita buat itu apa gitu. Sekarang kita buka kembali untuk bagian database-nya. Pastikan sekali lagi bahwa nama database ini tidak boleh berbeda. Pada bagian database ini tidak boleh berbeda ya. Dimana di sini saya menggunakan nama database-nya adalah Sarana. Maka di sini kita masukkan namanya juga Sarana. Jadi sesuai dengan database yang kita buat. Kemudian setelah kita mengisi data-data variabel di atas, kita di sini akan mencoba mengkoneksikan database-nya ya. Koneksikan ke database maksud saya. Dan di sini buat variabel koneksi. Ya, di sini kita mengkoneksikan ke database yaitu dengan sekali connect, kemudian masukkan dari host, username, user, pas dan database-nya yang kita
sudah buat variabel di atas, kemudian di bagian sini kita akan melakukan cek koneksinya benar atau enggak. Kita menggunakan if. Ya, kemudian kita di sini untuk misalnya kalau koneksinya gagal gitu ya. Gagal, kemudian di sini kita menambahkan MySQL connect error supaya nanti pesan errornya di sini jelas ya. Oke, kemudian kita save dan ketika koneksi ini ada, hal yang pertama kali sebelum masuk ke dalam bagian admin di sini kita perlu menginputkan terlebih dahulu di bagian index.php ya. Di bawah header boleh, di sini juga boleh ya. Di bawah atau di atas header boleh. Kita include-kan yaitu ada bagian koneksi. Ya, kita kan keluar dulu untuk sejajar, kemudian masuk ke folder koneksi, kemudian pilih koneksi.php. Kita coba save dan kita reload. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa, artinya mungkin masih normal, tidak ada pesan error. Kenapa? Walaupun kita memasukkan di file index, jadi di bagian ini kita sudah di-include-kan semuanya ya, gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan dari data tabel adminnya, itu ada nama admin, username, password. Ya, di sini ya kita lihat dulu tab adminnya. Kebetulan datanya masih ada satu ya. Di sini ada ID admin, name admin, username, password. Tapi nanti ID admin ini tidak ditampilkan. Itu. Jadi yang akan ditampilkan adalah name admin, username, dan password saja. Tapi password juga kita nanti akan sembunyikan, tidak ditampilkan seperti ini enggak. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki bagian ini ya. Nama admin, username, password ini sudah benar. Tinggal isinya aja. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian data admin. Di bagian data admin, karena kita akan menggunakan apa namanya data dari database, jadi di bagian ini kita hapus terlebih dahulu ya dari nomor 2 sampai nomor ini ya, sampai tr ini di bawah sebelum tag penutup body. Ya, setelah masuk di sini di bagian tr ini kita kasih di bawah tr, yaitu kita menggunakan ke php lagi. Kita coba tutup dulu supaya nggak bingung, nggak error nanti. Kemudian kita bikin variabel dt_admin. Ya, jadi kalian di sini bisa menggunakan variabel mah apa aja bebas supaya mudah gitu, bahwa ini tuh datanya data admin, jadi pakainya data admin aja. Kita akan melakukan query terlebih dahulu. Di sini jadi variabel data admin ini dia akan menyimpan sebuah query yang mengambil data dari tabel admin ya, mengambil semua data dari tabel admin gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga akan membuat variabel no. Jadi variabel no ini akan berfungsi sebagai pembuat nomor di sini ya. Jadi ketika datanya ada 1 atau sampai 10, dia akan nomornya urut sendiri gitu. Jadi kita akan lakukan looping untuk nomor ini. Jadi kita nggak buat nomor manual. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan while $admin.
Oke, sampai sini sudah. Kemudian di bagian di bawah TR ini ya, karena ini nanti akan bagian ini yang akan kita looping. Jadi di bawah TR di sini kita akan menambahkan penutup dari tanda kurung kurawal yang ini ya. Ini pembukanya di sini dan tutupnya ada di sini. Oke, selanjutnya baru kita akan menyesuaikan untuk barisan ini untuk urutan di bagian nomor. Di sini kita akan menggunakan PHP echo no variable no plus plus itu ya. Jadi dia akan membuat nomor secara otomatis itu. Nah, di barisan kedua yaitu ada nama admin. Ini sebenarnya sama, ini tinggal kita copy aja. Bedanya karena bagian nama ini kita memanggil dari apa namanya? Dari database gitu ya. Berarti kita akan menggunakan ini nggak pakai no lagi, tapi pakainya nanti adalah admin. Oke, kita copy, ini ganti $admin, kemudian di sini nm admin. Ya, ini pastikan harus sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel adminnya ya. Kebetulan di saya untuk nama kolomnya nm_admin. Jadi di bagian sini ya nm admin saya sudah sesuai gitu. Kemudian bagian ini kita copy lagi aja. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya yaitu adalah username. Dan kebetulan di kolom tabel admin di database saya namanya username juga. Dan ini yang terakhir untuk password ya. Nah, di bagian password ini kita tidak akan menampilkan passwordnya enggak ya. Jadi kita tidak akan menampilkan passwordnya. Jadi di bagian sini, khusus bagian ini kita akan menggunakan jadi saya akan menampilkan bintang sebanyak 8 kali. Nah, seperti password pada umumnya lah. Oke, kemudian kita save. Dan perhatian sebelumnya datanya seperti ini, jadi harusnya ketika kita reload, itu tampilan datanya adalah nm_admin, username, dan passwordnya ini khusus bintang-bintang ya. Jadi bagian nama admin dan username itu seperti ini, sama gitu. Sekarang kita coba reload. Oke, hasilnya sama ya, nama admin, kemudian username. Dan untuk password tadi, sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa di bagian password ini kita akan menampilkan bintang 8 kali gitu. Nah, mungkin perlu diperbaikan lagi nanti di bagian edit dan delete gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke bawah. Di bagian ini, saya rasa kita untuk bagian ini sudah selesai. Tapi nanti kita di bagian admin nanti ada bagian tambah data admin, edit data admin, dan proses-prosesnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian edit terlebih dahulu nih, bagian sini. Ini kita nanti untuk pembuatan foldernya kita nyusul, jadi kita buatkan aja dulu untuk dua bagian ini. Nah, sekali lagi kita menggunakan suite case, maka kita kembalikan index.php, nanti di sini ada page, sama dengan page-nya apa nih mau kita rencananya. Nah, di sini saya akan buatkan edit_admin, dan ID. Ini kita tutup dulu. Bagian ini ID-nya diambil dari mana? ID-nya tetap diambil dari bagian database ya. Nah, ini kita ganti menjadi ID admin. Jadi ketika yang lainnya juga akan mengikuti itu ya. Ya termasuk dari bagian ini ya. Nanti bagian ini di atas bagian edit dan ini bagian delete. Nanti ini kita ganti bagian ininya menjadi delete. Save. Kemudian kita reload. Nah, sampai sini ketika kita edit klik sebenarnya dia sudah di parameternya sudah tag-nya adalah edit admin dengan ID-nya adalah 1 gitu. Oke, sedikit revisi di bagian ID di sini ada sama dengan ya. Bukan ID-nya langsung 1 tapi ID sama dengan 1. Kita kembali dulu refresh dan kita klik edit.
hasilnya adalah edit underscore admin dan ID sama dengan 1 gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat file edit underscore admin.php. Di bagian ini nanti akan berisi data-data yang akan diedit ya. Jadi data itu akan diambil dari database, kemudian ditampilkan dulu di beberapa form inputan yang kemudian nanti kita edit gitu. Nah, sepertinya kita akan lengkapi terlebih dahulu untuk lain-lainnya ya. Ada di sini tambah underscore admin.php. Jadi di bagian tambah admin.php ini adalah berisikan form yang khusus untuk digunakan mengisi data admin itu. Kemudian untuk memproses tambah admin ini, kita di sini menggunakan file proses underscore admin.php. Nah, sedangkan nanti untuk edit underscore admin.php ini dia akan diproses dengan menggunakan update underscore admin.php. Nah, yang terakhir ada delete underscore admin.php. Gitu aja biar nanti kita tahu ketika pada saat ingin tambah data atau tambah data admin, berarti dia akan diproses oleh si proses admin gitu. Oke, untuk mempermudah bagian ini kita akan close dulu semuanya ya. Silahkan klik kanan di tab apa saja yang terbuka ataupun yang tertutup ini boleh, nanti kita close all. Kemudian kita kembali ke bagian tambah admin ya, dimana nanti kita akan mengisi bagian ini saja, bagian ini dulu, dan kita akan kembali ke indeks sebelumnya. Karena di sini baru ada case data admin, kita tambahkan case berikutnya, yaitu adalah case tambah admin ya, tambah underscore admin. Dan di bagian ini juga jadikan tambah underscore admin.php. Jadi ketika si URL di sini menggunakan tambah admin, dia akan menampilkan file tambah underscore admin.php yang bagian ini. Tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu di bagian data underscore admin pada tombol tambah yang telah kita buat. Nah, di bagian ini kita harus menyesuaikan, pastikan alamatnya sama ya seperti yang di bawah. Jadi kita copy saja bagian ini sampai sini, ini di copy, kita masukkan ke bagian huruf pada tambah. Nah, di bagian sini kita paste, tapi dari bagian ini untuk PHP-nya kita tidak akan menggunakan sampai sinilah ya, atau sampai edit gitu. Ini kita hapus, kemudian kita ubah menjadi tambah underscore admin, save. Nanti di bagian tambah admin, supaya nanti kita bisa mengetahui bahwa sudah muncul atau belum, atau sudah pindah di halaman tambah admin.php atau belum. Nah, ini kita akan tambahkan ini ya, biar kita nanti mudah. Oke, silahkan ini copy, kemudian paste di tambah admin. Jadi di sini kita akan memberikan keterangan tambah data admin. Kemudian kita save dan nanti kita akan coba. Ini sebenarnya kita kembali ke dashboard, kemudian buka master data dan kita buka menu data admin dan kita akan klik tambah admin. Oke. Nah, pada saat kita klik tombol tambah admin, kita sudah berada di file tambah underscore admin.php yang tadi kita buat gitu ya. Selanjutnya kita akan membuatkan sebuah form yang berguna untuk input data admin. Nah, form ini kita akan ambil kembali dari aset gitu ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari aset yang ini. Jadi kita bisa panggil kembali atau kita bisa gunakan kembali ketika kita membutuhkan. Dan di sini kita akan membutuhkan sebuah form untuk kita lakukan sebagai inputan tambah data admin ini. Nah, sekarang kita buka folder
file manajernya. Dan untuk apa? Ini nanti untuk kita jalankan. Ya, kita buka foldernya, masih di aset sarana kita ya, di aset project kita. Seperti biasa kita jalankan indeksnya. Nah, dan kita di sini butuh form gitu ya. Kita bisa pilih ada general element, kemudian advanced dan editor. Tinggal pilih aja bagian apa yang mau kita ambil. Nah, kebetulan mungkin saya akan gunakan horizontal form yang ini ya. Jadi nanti kita akan copy dari bagian ini, yang bagian horizontal form. Ya, pastinya ada di bagian aset, kemudian pegs, form, dan general HTML. Ini horizontal formnya kita copy supaya nanti lebih mudah untuk mencarinya. Kita buka Visual Studio Code-nya dan kita buka asetnya. Kita buka lagi peg, kemudian form, dan ada di general ya. Ini kita klik 2 kali supaya nanti nggak hilang. Kemudian kita launch Ctrl F, dan file yang tadi kita copy untuk ini horizontal form kita paste di sini supaya nanti kita langsung menuju ke bagian yang dibutuhkan. Oke, bagian ini. Tapi sekali lagi sebelum kita masuk ke sini, seperti yang sebelumnya, kita buka dulu data admin. Kita akan menambahkan bagian ini ya. Ini kita copy ya, kita akan copy dari bagian ini sampai sini ya, sampai call access 12 kita copy, kemudian kita pindahkan ke bagian tambah admin bawah. Jangan lupa kita kasih kurung div satu lagi, dan terakhir kita kasih tambah untuk section. Nah, di bagian ini kita kasih jarak supaya nanti di sini kita akan letakkan yang form dari ini ya, horizontal form yang ini. Nah, dari div class call md6 ini kita ambil karena kita di sini sudah menggunakan call access 12. Jadi jangan kita copy dari div class box info ini. Nah, sekali lagi kalau memang ada ini tinggal pencet saja, tutup dulu, nanti kita langsung copy. Kalau misalnya kita tidak ada, kita akan copy manual dari sini. Ini keterangannya juga kita bawa aja biar kita nanti tahu, oh ini tuh untuk form ya. Kita bisa klik dari sini, kemudian klik tahan, geser sampai div box ya, sampai sini ya. Kemudian kita copy dan kita masuk kembali ke bagian tambah admin. Sekali lagi pastikan ada di dalam call access 12 ya. Kita enter dulu supaya ada jarak, kemudian kita paste di sini dan kita save. Setelah itu kita coba buka project kita dan kita reload apakah sudah masuk atau belum, sudah sesuai apa belum ya. Dan setelah kita reload, kita sudah muncul tampilan horizontal form ya. Di sini kita tidak lagi mengatur header dan footer ya, karena di sini sudah di-includekan di bagian index gitu. Ada include header dan include footer, termasuk include koneksi juga. Jadi cukup satu kali aja dalam pemanggilannya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan menyesuaikan, dimana kita akan menghapus bagian remember me mungkin ya. Di ini kita nggak butuh ya, dan menyesuaikan beberapa ini. Ini bagian horizontal form juga kita akan hilangkan. Oke, langsung saja kita kembali ke bagian tambah admin.php. Ini kita close karena sudah tidak pakai. Kemudian di bagian ini div class form group ini sampai sini, ini kita hapus, kemudian kita save. Dia akan menghilangkan remember me yang ini ya. Oke, kemudian horizontal form juga kita hapus. Kita geser ke bagian atas, di sini ada div class header box header, ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan untuk bagian headernya. Kemudian save, reload, dan tinggal ini saja ya. Jadi kalau kita akan menambah data baru, di sini nanti akan simpan, dan di sini untuk cancel ya, atau pembatalan. Jadi kita akan kembali ke bagian data admin gitu. Oke, kita akan lanjutkan, perbaiki dulu, baru setelah itu kita akan lanjutkan melihat hasilnya. Untuk bagian ini label ya, untuk bagian label ini di sini yaitu adalah nama admin.
kemudian ada username, dan ada password ya. Ini kita hapus aja biar nggak bingung. Nah ini kita tambahkan kembali. Silahkan kita copy di bagian dari div class from group ini sampai sini, kita copy dan kita paste di bawahnya untuk input password. Jadi untuk bagian nama admin ini, for-nya ini kita akan ubah menjadi nm_admin, dan karena kita akan tambah, ini kita copy. Untuk tipenya ini tipe teks ya, karena yang dimasukkan adalah nama gitu. Dan ID ini kita juga ganti menjadi nm_admin supaya sama. Ada ID, kemudian di sini kita tambahkan name. Name ini sebagai inisialisasi ketika data ini dikirim ya. Dikirim. Jadi dia akan menangkap name-nya nm_admin dan isinya apa gitu ya. Nah ini placeholder sebenarnya nggak wajib, jadi placeholder itu memberikan teks bayangan gitu di dalam inputan gitu. Ini misalnya kita masukkan nama, ini boleh diisi boleh nggak, nama lengkap. Oke, kalau misalnya kelebaran kita altz saja. Oke, kemudian setelah itu bagian username ini juga kita ganti menjadi username, for-nya dan tipenya teks. Untuk ID-nya kita ganti username, dan untuk name-nya kita inisialisasi dengan username lagi. Masukkan username. Kemudian di bagian password ini untuk misalnya password, karena dia menggunakan password. Untuk bagian ID juga kita ubah. Nah untuk tipenya ini bisa input tipe teks ya. Boleh juga menggunakan input tipe password yang tadi. Cuman kalau nanti tipe password ini kita reload dulu hasilnya ya, dia akan jadinya titik-titik gitu ya, nggak kelihatan gitu. Itu ketika kita menggunakan input tipenya password. Tapi di bagian sini kita akan menggunakan input tipe teks saja. Oke, ini pakai teks ya, begini ya, bukan teks ini. Oke, save. Jadi untuk password gak apa-apa ya, nanti kelihatan. Misalnya nama lengkapnya Erwin, kemudian username-nya Erwin 123, passwordnya Erwin 123. Nah ini bedanya kalau misalnya kita menggunakan input tipe teks pada password, si password bisa kelihatan. Kalau misalnya pakai tipe password, dia akan menjadi titik-titik yang tadi ya, karena rahasia gitu. Kemudian untuk tombol di bagian ini bukan sign tapi simpan gitu ya. Di bagian cancel ini kita akan menggunakan a href ya, dimana nanti hrefnya ini linknya akan kita tambahkan nanti. Ini dimana classnya di sini kita akan menggunakan btn ini aja, btn default sama. Kemudian di sini cancel ya. Jadi ketika cancel ini dia akan diarahkan ke bagian tambah data lagi, bagian data admin. Ini kita tambahkan index.php, kemudian peg sama dengan data_admin ya. Oke, kita save, nanti kita akan coba. Kemudian kita reload dulu, kita lihat hasilnya. Oke, di sini simpan dan di sini cancel. Cancel itu ketika misalnya kita tidak jadi menambahkan data admin, kita tinggal cancel dan dia akan kembali ke bagian data admin gitu. Ya ketika tambah data admin, pada saat kita klik simpan, kita ingin mengarahkannya ke halaman proses tambah ya. Proses tambah itu di sini kita menggunakan proses admin ya gitu. Nah oleh karena itu supaya nanti kita klik tombol simpannya, maka kita akan arahkan form ini ke proses admin ya. Maka di sini kita tambahkan form action. Actionnya kemana? Berarti nanti kita actionnya ke process_admin.php dan metodenya adalah post. Oke, sampai sini. Jadi ketika kita klik simpan, maka dia akan mengarahkan ke bagian proses admin gitu di sini ya. Ini masih kosong, jadi ketika kita klik maka tampilan juga masih kosong. Kita coba dulu, jangan lupa tadi untuk bagian tambah admin ini kita save, kemudian kita reload dan kita akan coba asal dulu, kemudian nanti kita simpan ya.
dia akan mengarahkan ke bagian proses admin.php gitu ya. Tapi di sini masih not found gitu. Nah, di sini kita akan arahkan ke admin, di folder admin proses admin.php. Kenapa? Karena sebelumnya kita ini bagiannya ada di index gitu. Index ini manggil tambah admin, jadi pas tadi kita ngambil di sini, ya ini tuh tampilannya di index gitu. Karena ini yang di-include ke index, di-include di index. Jadi kita harus masuk dulu ke folder admin dan ke proses admin.php. Kita save, kita coba reload sekali lagi. Kita coba. Ya, maka hasilnya adalah kosong ya. Kita sudah ada di proses underscore admin.php. Kenapa kosong? Ya karena memang belum ada isinya. Nanti kita akan coba isi. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita akan berfokus pada proses admin.php. Jadi di proses admin.php ini adalah bertugas untuk menyimpan inputan yang dilakukan dari si proses admin, si tambah admin ini ya, atau di bagian inputan ini dia akan diproses, disimpan, dia akan dikirimkan terlebih dahulu ke proses admin.php, kemudian dimasukkan ke dalam database, dan setelah prosesnya masuk ataupun gagal, dia akan dikembalikan ke data admin.php gitu. Oke, kita akan menyelesaikan di bagian proses admin.php. Oke, karena ini tidak diincludekan di index, maka di sini kita perlu koneksi dulu ke database dengan cara includekan file database-nya. Karena ini di dalam admin, kita keluar 2 kali, naik 2 tingkat. Kemudian kita ke folder koneksi dan masuk ke file koneksi.php. Setelah itu kita akan menangkap dari name yang sudah kita taruh di sini ya. Name-nya di sini ada nmadmin, username dan password ya. Oke, kemudian di sini kita bikin variabel terlebih dahulu. Ini untuk menyimpan nmadmin. Nah, kita ambil ya, kita menggunakan metode setelah kita membuat variabel nmadmin, di sini kita ambil gitu ya. Kemudian postnya apa tadi? nm_admin. Jadi ini harus sesuai dengan yang di bagian name ini ya, tidak boleh berbeda, harus sama. Ini untuk menyimpan nama admin. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi, ini ada username. Ini juga kebetulan name-nya sama, username ya. Kemudian password, ini username-nya oke, awas hati-hati ya, di sini kita tidak set, lupa untuk menambahkan name passwordnya, jadi ditambahkan dulu name password tuh. Ya, di sini juga tambahkan ini password, ini juga password tuh. Oke, setelah semuanya sudah disimpan dalam variabel, selanjutnya kita membuat sebuah query untuk menyimpan ke dalam database. Itu dengan cara insert into tb_admin. Ya, di sini ada nm_admin. Ini harus sama susunannya dengan yang ada di database ya, harus sama dengan yang di tabel. Dimana tabel itu ada ID admin, nmadmin, username dan password. Tetapi karena ID admin ini bersifat auto increment, jadi ini tidak masalah untuk tidak kita masukkan. Ya, ada nmadmin, kemudian ada username dan juga password. Ya, setelah itu kemudian kita kasih value. Value-nya dari mana? Value-nya adalah dari sini ya, dari variabel-variabel yang kita buat di atas itu. Ya, ini kita tutup dulu biar nggak bingung, karena di sini ada tanda petik ya, ini titik koma biar udah selesai errornya. Ini kutip dulu, petik dulu, kemudian koma, dan ada lagi username, dan terakhir ada password.
Setelah ini selesai, kemudian kita akan membuat variabel baru yaitu simpan. Di sini adalah MySQL query. Nanti kita akan gunakan pengecekan apakah datanya tersimpan atau tidak. Nah, di sini juga nanti ketika misalnya si data itu tersimpan, kita akan memberikan sebuah alert atau pesan notifikasi dan meredirect atau mengembalikan setelah prosesnya berhasil atau gagal setelah diproses. Intinya setelah diproses, dia akan mengembalikan ke halaman data underscore admin.php ya. Ini kita gunakan if variabel simpan. Jika variabel simpan ini berhasil, dia akan menampilkan echo. Di sini kita menggunakan script alert. Nah, ini ini tidak dulu, jangan ditutup. Ini nanti kita pakai tutup script. Alert, kemudian data admin berhasil disimpan, misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada window location data. Nah, dimana di sini setelah menampilkan data berhasil disimpan, dia akan mengembalikan ke halaman index.php peg sama dengan data underscore admin. Oke, else di sini jika tidak tersimpan, maka dia akan menampilkan script yang sama tapi ini akan berbeda. Ini kita copy aja biar agak cepet. Script data admin gagal disimpan misalnya ya, atau mungkin kita tidak menggunakan ini supaya nanti biar enak ada pesan errornya. Di bagian ini alert kita akan menggunakan gagal menyimpan data. Gagal menyimpan data. Gagal menyimpan datanya kenapa gitu ya? Ini nanti ditampilkan. Oke, sebentar. Else echo script. Oh, sorry, di sini nggak ada titik koma ya, ketinggalan. Oke, kemudian di bagian sini window location-nya kita nggak pakai window location. Di bagian sini kita akan menggunakan window history.back. Save. Oke, setelah ini kita akan coba. Kita kembali bagian tambah data admin ya. Kita reload, kita akan masukkan di sini dengan nama misalnya Erwin dan username-nya menggunakan Erwin123 dan passwordnya Erwin123. Jadi ketika tombol simpan ini benar, maka dia akan menampilkan pesan yang seperti yang sudah kita buatkan di sini. Data admin berhasil disimpan dan kemudian akan dikembalikan ke bagian peg data admin. Ya, kita simpan dan ya, muncul alert data admin berhasil disimpan. Oke. Dan dia dipindahkan ke peg data admin dan datanya berhasil bertambah di sini. Nah, sekarang kita cek di database-nya gitu ya, masuk atau enggak. Seharusnya ketika data ini sudah tampil berarti dia berhasil. Kita reload di bagian database ini. Di tabel admin juga sudah bertambah ya. Hanya saja bedanya di sini kelupaan ya bahwa nanti ketika disimpan itu menggunakan MD5.
Ya, kita akan ubah di bagian sini, di bagian post, yaitu dengan menggunakan enkripsi MD5. Ya, di bagian ini kita kasih MD5 ya, ini. Oke. Save, kita akan ulangi kembali lagi. Untuk Erwin kita biarkan saja, nanti kita akan coba menggunakan tombol hapus juga supaya nanti ada data yang perlu kita hapus Erwin ya. Kita reload sekali lagi untuk perbaikan datanya. Sekali lagi kita akan pindah ke tambah data, kemudian masukkan lagi ada Andre misalnya, di sini ada Andre 123 dan passwordnya kita copy, passwordnya Andre 123 lagi. Kita simpan. Data berhasil disimpan, harusnya di bagian sini Andre passwordnya sudah berubah seperti password ini ya. Kita reload. Oke, datanya sudah terkonversi menjadi MD5 ya. Oke, gitu. Oke, untuk tambah data sampai dan proses tambah data sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan di bagian edit data ya, dan delete data. Nanti di bagian edit ada edit admin dan juga file update admin.php. Oke, kita melanjutkan ke bagian edit admin.php. Kita klik 2 kali di bagian edit admin.php. Oke, supaya tidak membingungkan, ini kita close semuanya dulu. Kita buka bagian edit admin.php. Dan jangan lupa kita daftarkan di bagian indeksnya ya. Di bagian cache ini kita tambahkan lagi, yaitu adalah edit_admin.php. Ini juga kita kasih edit_admin.php. Oke, setelah terdaftar kita cek ke bagian header supaya nanti si master data tetap aktif. Jangan lupa di sini tadi sudah ada data admin. Coba kita reload ya, kita tambah. Nah, pada saat ini kita lupa nih, tambah data ini dia tertutup, harusnya terbuka ya. Nanti kita tambahkan bareng sama yang ini, yang edit ya. Oke, selain ini nanti kita tambahkan juga di bagian sini, kita tambahkan Oke, kita copy bagian ini sampai sini ya. Kita copy. Silahkan kita gunakan ini garis 2 lurus, shift, kemudian lurus ini. Kita paste di sini. Karena data admin sudah ada, di sini kita gunakan tambah _admin ya. Kita coba save. Tadi harusnya ini aktif. Reload. Dashboard, kemudian data admin, tambah. Oke, masih belum ya. Dimana kita akan merapihkan bagian ini ya, dimana ketika dia ada di page tambah admin, maka bagian menu master data ini akan tetap aktif, dan di menu data admin ini juga aktif gitu. Nah, kita sudah menambahkan tambah admin. Kemudian selanjutnya di bagian ini ya, list di bagian preview ini kita juga menambahkan tambah adminnya juga ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tekan save, dan kemudian kita balik ke Google dan kita reload. Oke, maka hasilnya sudah aktif ya. Jadi ketika kita ke sini, misalnya kita ke bagian dashboard, kemudian master data dan data admin, begitu juga ketika kita masuk ke bagian tambah admin, nah dia akan posisinya tetap aktif karena bagian tambah data admin ini masih menjadi bagian dari master data dari data admin gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian di bagian edit ya, dimana edit ini masih kosong tapi di bagian menu ini sudah tertutup ya, nggak aktif gitu posisinya. Nah, ini juga sama, kita akan aktifkan, yaitu dengan cara sama, dimana di sini kita akan menambahkan dengan edit_admin.
Oke, kemudian jangan lupa kita save, nah lakukan reload. Maka setelah kita reload nanti otomatis harusnya data ini aktif seperti ini, dan ini data adminnya berwarna putih ya. Oke, kita akan lakukan reload dulu. Nah, dimana data admin ini belum berwarna putih ya, berarti kita akan menambahkan bagian ini juga sama gitu ya. Ini kita tambahkan dari bagian ini sampai sini. Bagian ini sampai dengan sini ya. Kita copy, kemudian kita kasih jarak spasi dulu. Kemudian ini kita edit menjadi edit_admin. Kita save dan sekarang kita reload ya. Maka si data admin ini karena kita ada di page edit admin, dia aktif. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data yang akan diedit di bagian sini gitu ya. Oke, sebelum melanjutkan mungkin saya akan tampilkan dulu bagian data adminnya ya, bahwa barangkali ada yang kurang pada bagian data admin ini. Di tombol edit seperti ini, dan ini tombol delete. Ini harusnya kita sudah sama ya, tapi kalau belum sama silahkan disamakan terlebih dahulu supaya hasilnya juga sesuai. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian edit admin. Nah, di bagian edit admin ini dimana kita akan mengedit apa yang akan diedit. Yang diedit adalah data admin sesuai dengan ID-nya. ID-nya berapa? ID-nya di sini 1 ya. Jadi kalau misalnya kita klik yang lain, contohnya kita akan edit punya si Erwin gitu misalnya. Nah, ini kita edit, ini dia harusnya ID-nya bukan 1 ya. Kalau 1 ini nanti kita lihat coba di database-nya, si Erwin dia punya ID-nya adalah 2. Maka otomatis harusnya pada saat di URL ID-nya adalah 2. Sekarang kita cek kembali, kita tekan tombol editnya di Erwin ya, dan kemudian edit admin and ID sama dengan 2 ya, karena ID 2 ini ID-nya si Erwin gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan datanya si Erwin gitu ya. Nah, si edit, pada bagian edit ini kita tidak perlu lagi mengetik dari awal gitu, karena kita sudah punya yang namanya input data admin atau tambah data admin. Nah, ini kita bisa lakukan copy aja dari sini, ctrl+a kemudian C, kemudian kembali ke file edit admin.php, kita paste di sini. Kita save dulu, kita lihat dulu hasilnya, kita reload. Nah, perbedaannya ketika posisi tambah data admin ini kosong ya. Tetapi ketika posisinya di posisinya di si Erwin, ini kan kita lakukan edit ya. Jadi ketika edit admin, maka data-data yang kita klik edit tadi itu tampil di sini gitu. Kita akan perbaiki terlebih dahulu untuk tampilannya, dimana di sini kita bukan tambah melainkan edit ya. Ini juga sama, edit dan save. Nah, bagian ini untuk ID admin, class ID admin namanya biasakan saja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan nanti ada value ya, yang akan menampilkan data-data dari data yang kita edit berdasarkan ID-nya masing-masing. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan di bagian sini ya. Ini kasih aja di bagian atas di sini. Karena koneksinya sudah kita buat di file koneksi.php di folder koneksi ini di luar, dan sudah kita include-kan di bagian index. Sini kita tinggal melakukan query-nya saja gitu. Biasa buka dan tutup terlebih dahulu biar nanti nggak error. Kemudian kita membuat sebuah variabel ID yang akan kita gunakan untuk menangkap ya sebuah parameter ID pada URL-nya itu ya. Kemudian selanjutnya kita juga buatkan lagi variabel query yang dimana ini akan melakukan sebuah perintah untuk menampilkan data berdasarkan ID yang ada di parameter ya, sesuai ID yang ada di parameter gitu. Ini sama query-nya seperti menampilkan data pada data admin tadi, hanya saja bedanya di sini kita menggunakan kriteria where ID, jadi sesuai dengan ID yang ada pada parameter itu. Where ID underscore admin ya, ini ID underscore admin ini diambil dari
tabel yang kita buat di database. Kemudian kita isi sama dengannya dengan apa ya? Sama dengan $id. $id ini diambil dari mana? Diambil dari baris nomor 2 ini ya. Baris nomor 2 ini menangkap ID yang dikirim. Oke, kemudian lanjut kita titik koma. Kemudian $data dan kita akan lawan MySQL fetch array ya. Ini $query. Oke, selanjutnya baru kita akan menambahkan di bagian inputan ini adalah inputan nama admin gitu ya. Kita akan menambahkan di bagian sini setelah name saja. Setelah name kita akan tambahkan value itu php echo. Kita tutup dulu. Error php echo. Kemudian $data. Karena $data itu nanti diambil dari sini ya. Variabel yang kita buat. $data nm _admin ya. Tuh. Oke, tapi karena di sini edit dan kita harus memiliki ID-nya, jadi kita ini copy, nanti kemudian di bagian atas kita enter, kita paste di sini. Nanti di bagian ini bukan untuk nm admin ya, tapi digunakan untuk ID_admin, dimana value echo-nya di sini juga adalah data ID admin. Tetapi untuk ID ini biasanya kita akan sembunyikan, yaitu kita menggunakan input tipe hidden. Kemudian kita akan lanjutkan di bagian untuk username-nya ya. Kita masih sama menggunakan copy aja dari value ini sampai di sini. Kita copy, kemudian pindah ke bagian username, kita paste lagi, tinggal kita ganti bagian data ini menggunakan username. Sekali lagi samakan bagian yang di dalam ini dengan yang ada di database-nya ya, tabel yang ada di database-nya. Selanjutnya bagian passwordnya. Sebenarnya bagian password ini kita tidak akan include-kan ya, karena nanti biarkan, tidak perlu melakukan edit password gitu, nggak usah lah. Nah, jadi kita hapus bagian ini, if class from group untuk password sampai sini di bawah, hapus. Kemudian kita save dan kita balik ke project kita, kemudian kita reload. Nanti kayak hasilnya kelihatan nama admin di sini akan ada namanya, harusnya namanya si Erwin ya dengan ID 2 gitu. Dan username-nya juga username-nya si Erwin gitu. Kita reload. Oke. Nah, ini datanya Erwin dan username-nya Erwin 123. Erwin nama adminnya, username-nya 123, Erwin 123. Sekali lagi kita tidak mengupdate sebuah passwordnya. Nah, kemudian karena ini adalah edit data admin, maka di sini kita tidak menggunakan data, tidak menggunakan nama simpan tapi update. Sekarang kita pindah ke bagian bawah, ini bukan simpan tapi update gitu ya. Mau gede semua boleh, mau kecil semua nggak apa-apa. Oke, sebelum bagian ke sini kita akan cek di bagian form. Formnya dia akan diarahkan kemana? Form action admin proses admin. Sekali lagi kalau ini untuk edit, maka kita akan arahkan ke bagian update ya di sini ya. Ini sebagai proses edit datanya. Oke, ini kita ganti yang prosesnya, kita ganti menjadi update_admin.php. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, pastinya ketika kita mau klik sebuah perubahan, ketika kita update, pasti datanya masih kosong, yang tampil kosong ya. Kita contoh nih, Erwin 2, kita edit namanya menjadi update. Maka tampilannya kosong. Kenapa? Update admin masih kosong gitu. Oke, kita kembali lagi. Kita akan melakukan sebuah proses update datanya. Sekali lagi, di bagian sini kita cukup menggunakan sebagian besarnya copy paste saja. Kita ambil dari proses admin. Di bagian sini ctrl+a kemudian copy, pindahkan ke update admin, paste di sini, dan kita akan menyesuaikan beberapa codingan yang ini, padahal tadinya kan ini adalah insert ya, tapi kita akan ubah menjadi update data gitu. Oke, masih sama bagian ini untuk mengambil atau mengincludekan koneksinya. Kemudian bagian ini password kita nggak pakai, tapi kita akan menambahkan di bagian atas ini adalah ID admin ya.
Jadi sekali lagi ini kita harus sesuai dengan name yang ada di bagian edit admin. Di name-nya ID admin, nm admin, dan username. Maka di sini kita sesuaikan ID admin, nm admin, username gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan sebuah eksekusi atau query-nya untuk update datanya. Dimana nanti ini kita akan revisi bagian ini. Ini kita akan buang aja, kita akan ulangi. Kita membuat variabel query. Lagi ini untuk update ya. Ya, update. Kemudian tb_admin karena kita akan mengupdate bagian tabel admin ya. Kemudian kita set nm_admin. Nah, nm_admin ini yang ini kita harus sesuaikan dengan kolom di tabelnya ya, di kolom di tabel adminnya ya. Kemudian di sini kita mau isi apa nih updatean ininya? Kita akan isi nm admin ya, yang ini. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah nm admin kita ada yang namanya username. Username juga sama, diambil dari mana? Diambil dari atas ini ya. Oke, sorry. Ini ya username. Kita copy, paste lagi di sini. Dan yang terakhir, kita akan update berdasarkan ID_admin sama dengan ID admin ya. Oke. Itu jangan lupa di paling bawah kita kasih titik koma. Jangan lupa di save. Ini kalau misalnya kita mau disampingkan juga boleh, mau dikebawahin boleh, gitu aja, sama aja ya. Save. Oke, kemudian di bagian ini karena asalnya kita tidak menggunakan simpan, kita menggunakan update. Update ini juga kita ganti update ini. Oke, udah update. Data admin berhasil, ini tidak lagi disimpan, berhasil diedit atau diupdate gitu ya. Gagal mengupdate data. Nah, bagian ini kita akan arahkan kembali ke bagian data admin. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini bagian ini cukup sepertinya ya. Kita save dan kita akan coba lakukan di bagian sini. Kita reload terlebih dahulu untuk merefresh kodenya supaya update. Di bagian nama admin ini Erwin, soalnya kita akan ubah menjadi Erwin 2. Ya, dengan username-nya sama Erwin 123. Kemudian kita klik update. Oke, di sini muncul pesan error on cadence. Oke, kita akan coba cek dulu. Ini kita ada sedikit lupa bahwa di bagian ini kita karena mengupdate beberapa kolomnya, jadi kita harus pisahkan dengan tanda koma ya. Kita coba dulu, kita akan tambahkan koma di bagian ini ya, di bagian admin. Setelah set nm admin koma username, kita save dan kita kembali, kita refresh dulu. Erwin di sini kita akan jadikan Erwin 2 namanya, bukan Erwin lagi, atau misalnya Erwin Dwi lah gitu. Kemudian kita update. Oke, data admin berhasil diupdate ya. Oke, di sini nama adminnya sudah berhasil, admin Erwin Dwi. Gitu ya. Oke, untuk tahapan update sudah cukup sampai di sini gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuatkan untuk bagian delete datanya ya. Oke, bagian delete data ini kita buka lagi bagian data admin dan delete admin gitu. Nah, di mana di bagian delete admin ini dia akan mengarahkan peg delete ya. Oke, di sini delete-nya delete admin. Jadi di sini kita ada sedikit sesuaikan delete_admin and ID ppc admin ya. Oke, kita save. Nanti ketika dia akan
Jika kita menekan tombol delete, maka dia akan mengeksekusi atau mengarahkan ke halaman delete admin, yaitu adalah ini ya. Oke, sebelumnya kita reload terlebih dahulu karena tadi ada perubahan. Di bagian delete admin, ya kita bisa kembali ambil dari proses admin supaya kita nggak terlalu banyak tik lah ya. Kita tinggal copy paste, ubah-ubah sedikit aja. Oke, kemudian di bagian ini kita hapus. Kita akan mengambil terlebih dahulu dari ini dari parameter, ambil ID dari parameter URL yang ada ya, fizz, kemudian $_get ID, dan $ID sama dengan $_get ID, dan titik koma. Setelah itu kita akan membuat query yang kita gunakan untuk mendelete data. Insert, ya tadi insert untuk memasukkan, update untuk mengupdate data, dan untuk menghapus kita menggunakan delete from tbadmin. Ya, ini kita hapus bagian ini, where id_admin sama dengan $ID gitu ya. Kita hapus tutupnya tadi ketinggalan. Oke, jadi setelah kita ambil si parameter ID dari parameter yang ada di URL, dia akan disimpan di variabel ID ini gitu. Jadi di bagian ini, di bagian query-nya, dia minta hapus data dari tabel admin berdasarkan ID admin. Berapa ID adminnya? Ya, ID adminnya yaitu adalah berdasarkan ID ini yang di atas ya, dari sini. Berapa ID-nya? Tergantung dari kita ke siapa. Kalau misalnya tadi di bagian Erwin dengan ID 2, maka yang akan terhapus adalah ID dari tabel admin adalah yang punya ID adminnya 2 begitu. Kemudian setelah itu di bagian sini tidak simpan, yaitu kita ubah menjadi hapus atau delete aja ya, delete biar sama, delete. Di bagian simpan juga delete. Nah, di bagian ini alertnya data admin berhasil dihapus. Oke, ini juga gagal menghapus. Oke, kemudian kita save dan kita reload sekali lagi, dan kita akan coba, kita akan hapus admin dengan nama Erwin Dwi ya. Oke, kita klik. Oke, datanya sudah terhapus ya, harusnya ya. Sekarang kita coba buka, lihat data admin. Oke, belum, ternyata sepertinya masih ada error. Kita akan cek dulu. Begitupun pesannya ya, tidak ada yang masuk. Kita ke bagian data admin, kita cek dulu. Oke, sepertinya kita belum daftaran bagian ini ya. Oke, sorry, sedikit revisi di bagian hurufnya di sini ya. Kita menggunakan ya, tidak lagi menggunakan ini ya. Jadi di bagian ini kita akan langsung mengarahkan ke bagian admin _delete_admin.php. Kita pakai bagian ini tanda tanya. Oke, kita save sekali lagi, kita coba melakukan perubahan di bagian ini. Kita reload sekali lagi dan kita coba hapus bagian Erwin Dwi. Delete. Oke, data admin berhasil dihapus. Kemudian kita oke, dan datanya sudah hilang dari tampilan ini. Seharusnya di database juga hilang. Sekarang kita reload bagian database-nya, dan hasilnya untuk Erwin tadi sudah hilang ya. Nah, proses CRUD di bagian data admin sudah selesai. Jadi nanti di bagian data siswa, kategori, lokasi, dan sarana, ini tinggal copy paste dan menyesuaikan saja. Oke, itu dulu. Nanti kita melanjutkan full di bagian data siswa, data kategori, dan data lokasi, data sarana. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.